Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab nanti di hari kiamat itu terhadap hamba adalah solat. Kalau solat baik, maka yang amalan yang lain akan baik. Tapi kalau solat rusak, maka amalan yang lain akan rusak. Alhamdulillah kita sebulan yang lalu, berarti pertengahan itu kalau bawa diri itu mungkin karena kesibukan. Dahulu Al-Fatihah selesai dakwah, secara bacaan, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Untuk malam itu kita coba memahami tentang Al-Fatihah tersebut, karena dengan paham kita apa yang wak baca, maka mudah-mudahan Allah berikan kehusukan. Bukan berarti baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan begitu maknanya. Karena dalam solat tak boleh bersensial kan. Artinya paham kita makna apa yang kita baca. Dan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun. Ya, salah satu rukun. Di dalam hadis dijelaskan, la solata, tidaklah sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca. Dia mungkin berulang beberapa kali pertemuan, namun mungkin di lidah ada ada juga yang mentopek bono kan. Sebelum kita masuk apa itu Al-Fatihah dan pemahamannya, supaya nanti apa yang baca itu tentu di awal. Nah, mungkin untuk lebih baiknya nak kau ulang dia dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin secara umum aja, ya. Buat minta diwakilkan aja membaca Al-Fatihah. Yang kawan-kawan yang lain menyimak. Karena Al-Fatihah aku bukan main-main, ya. Jadi Al-Fatihah bukan satu hal yang main-main. Ini yang sangat penting dan ini rukun, ya, ketentuan. Sebelum uraikan tentang Al-Fatihah, saya minta salah seorang untuk membaca Al-Fatihah kepada saudara kita Vicky lah. Karena tolong simakkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kita rujukan kepada tafsir ini, Abdul Mansur, tentang Al-Fatihah. Di dalam sebuah riwayat dinyatakan oleh Nabi dari riwayat Abu Hurairah. Kalau kita lihat hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, "Iza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u, maka bacalah oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab was-sab'u al-masani. Jadi Al-Fatihah itu kalau baca alhamdulillah dimulai dengan bismillah dulu. Kemudian berarti bismillah salah satu ayat. Kemudian yang dikatakan Al-Fatihah itu ummul Quran. Bahwa Al-Quran itu ibunya Al-Quran.
Berarti 30 justru ibunya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah atau Ummul Kitab, ibunya kitab. Kemudian Al-Fatihah juga disebut kata Nabi wasab'u al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-masani dalam 5 waktu kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat. Jadi kalau kita lihat pendapat ulama tentang Bismillah ini di dalam membaca Al-Fatihah, terutama dalam sholat, ada 3. Pertama, secara umum ada 2. Pertama, membaca Bismillah itu wajib karena termasuk ayat. Yang kedua, Bismillah bukan ayat, penyambung antar surat. Ya, Bismillah bukan ayat, tapi penyambung antar surat. Namun kalau tengok riwayat, Bismillah itu dinyatakan ayat. Jadi kalau yang Al-Quran ada yang cetakkan tersendiri dari Timur Tengah, itu ayat ke-6-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Maka Bismillah itu kosong, tidak ada angka 1. Ya. Maka ada orang Allahu Akbar langsung tidak ada bunyi bacaan Bismillah, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bismillah itu ayat dan dalam membacanya ada 2 paham. Dan iko yang kecomang luar kan. Yang pertama jahat. Samojo alhamdulillah itu jahat. Waktu sholat jahat, Al-Fatihahnya dibaca jahat. Bismillahnya juga dibaca jahat. Dan yang kedua sir. Dan orang yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tentang jahat itu adalah Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Tapi yang sir itu yang menyatakan Anas bin Malik. Ya, itu tentang Bismillah. Jadi Bismillah itu bacaannya ada yang jahar, ada yang sir. Kalau kita lihat di dalam hadis lebih banyak yang menguraikan tentang jahar. Maka di kalangan Syafi'i termasuk paham awal membaca Bismillah itu dijaharkan. Nanti kita urai Bismillah itu apa maknanya, apa pahamnya sampai wal-dolid. Ya. Jadi Bismillah itu dibaca jahar, itu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian nanti kita uraikan hadis-hadisnya. Berbicara tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam hadis salah satu kullu da', yaitu obat dari segala obat. Jadi kalau awak makan ube dari dokter, baca Bismillah, baca Al-Fatihah baru makan obat. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka doa ube itu, doa obat itu, Allahumma rabban nas asbi basi isbiar dasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang menghilangkan semua penyakit. Berarti kesembuhan penyakit itu adalah milik Allah. Maka Al-Fatihah kata Nabi, fiha shifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit. Jadi kan makan ube boleh baca Al-Fatihah. Kadang-kadang dalam kehidupan awal, ube yang dibayi dokter itu memang patwa. Kalau dulu 3 kali sehari, pagi, tengah malam, bila jalan jam, pokok pagi, tengah malam. Kini ada aturan dokter per 8 jam. Selalu bagian malam beko jago wak beko kosan dokter per 8 jam. Oleh tua bantu ke dokter. Nah, jago untuk tahajud tak jago untuk makan duit jago. Kan? Jago dokter pesan makan 3 kali sehari
per 8 jam. Kalau jam 8 pagi, tambah 8. Tambah 8, selero dia jam seboleh gitu. Atau jam sampai jam 2 malam. Atau yang siang, yang bagian paginya jam sampai subuh. Bangun waktu. Karena dokter pesannya per 8 jam. Maka ada seorang dokter. Dulu sebelum beliau paham agama, datang pasien nyubek. Kok penyakit, pobeknya, makan 3 kali saya. Tapi setelah dokter ini dapat paham agama, asal pasien datang ke tempat prakteknya, sebelum ibu saya periksa, saya ingin tanya kepada ibu, siapa yang mendatangkan penyakit? Kata ibu, itu Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Kalau begitu, ibu minta dulu kepada Allah. Silakan ambil wudhu. Itu ada musalah kecil, yaitu sholat 2 rakaat. Setelah itu baru saya periksa. Seharusnya kita, apapun persoalan hidup awak, sakit, persoalan ekonomi, dulu kan minta kepada Allah, baru ikhtiar kita. Dulu kan minta kepada Allah, baru ikhtiar. Kalau kita hari ini, karena kita mengatakan pekerjaan itu hebat, segala-galanya, usaha kita itu hebat, maka kita tinggalkan Allah, kita kejar usaha-usaha yang kita miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu mereka itu berusaha, tapi dia dulukan Allah, baru mereka melaksanakan usaha duniawi. Jadi di dalam riwayat lain ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'. Fatihah itu adalah, kata Nabi, obat dari segala penyakit. Ya. Kemudian termasuk juga minasam, yaitu obat dari segala penyakit, termasuk dari segala racun. Ya. Kalau minum racun, minum air kami baca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu sangat hebat. Sayang kita hanya pergunakan Al-Fatihah hanya waktu sholat saja. Waktu kehidupan saya ini kurang waktu menggunakan Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga termasuk kata Nabi, yaitu hajat yang kita inginkan. Hajat itu sesuatu kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Nah, uang tua mereka mudah-mudahan anak dan soal lagi tes PNS lulus Al-Fatihah. Iza aradta hajatan faqra'u Fatihatul kitab. Apabila kamu menginginkan sesuatu hajat, kebutuhan, keinginan yang ingin kalian gapai, maka bacalah Fatihah. Maka kan waktu berdoa, kan sebagian kawan membinakan, da'u ghairan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, summa khususan ila arwa abaina wa ummahatina, summa ila hajatina, hajati alil bait al-Fatihah, hajatnya alil bait. Maka kan waktu awal doa di rumah itu kan ada summa ila hajati alil bait, kemudian yaitu untuk hajatnya alil bait al-Fatihah, apapun hajatnya. Karena jelas kalau kamu menghendaki suatu hajat, kebutuhan yang kamu inginkan, maka baca Al-Fatihah. Ya. Sampai akhir, hatta yahtimuha, sampai akhir. Ya. Tanqadu insyaallah. Ya. Insyaallah dikabulkan. Jadi besar fadilahnya Al-Fatihah. Nanti kita uraikan sampai terakhir tentang mulai dari bismillah, apa maknanya, apa pahamnya. Kita lanjutkan. Kemudian salah satu bismillah waktu dia Al-Fatihah, waktu kita membaca Al-Fatihah saja, alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Syakun 'alal iblis masyqatan sadidah. Ya. Waktu kita baca alhamdulillahirabbil alamin, yaitu iblis itu langsung badannya itu tergoyak. Maka orang-orang yang sedang mengobati pasien itu makanya diawali Al-Fatihah. Iblis itu waktu baca Al-Fatihah itu badan terkuyak-kuyak, ya, terkoyak. Waranatan syadidah, ya. Kemudian iblis itu menangis keras, artinya bahwa tapokirnya kalau udah mau Al-Fatihah. Jadi kalau ada uang emosi, ya seperti kesetanan, baca Al-Fatihah. Karena itu sudah diikuti oleh syaitan. Karena iblis mendengar Al-Fatihah itu menangis tapokir, ya. Apa bahwa ada menawung, ya. Wa nakhratan syadidah. Kemudian waktu dibaca alhamdulillahirabbil alamin saja, ya, iblis itu ya keluar suara yang tersesak, sosak. Apa mau sosak ngomong, ya. Baca alhamdulillahirabbil alamin saja, iblis itu sosak napasnya. Nah, kemudian sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, tidak sah sholat kecuali dengan bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, jadi banyak fadilah-fadilah Al-Fatihah ini. Kemudian ada orang yang berpendapat kalau sholat jahar tuh bagi makmum, katanya ada yang mengatakan cuma dianjurkan baca Al-Fatihah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau saya Abu Hanifah ikuti Imam Syafi'i, wajib baca Al-Fatihah, Imam. Wajib membaca Al-Fatihah. Alasan, bahkan ada yang mengatakan makruh membaca Al-Fatihah waktu sholat berjamaah jahar, Isya, Maghrib, Subuh. Alasannya mereka itu karena bacaan imam itu ada hadis mencukupi untuk makmum. Alasannya itu. Namun Imam Syafi'i, hadis ini berlaku bagi orang wa kana masbuqa, bagi orang yang masbuk. Kenapa? Karena rukun sholat itu 13, orang yang masbuk takbir dia buat Allahu Akbar. Kan kalau masbuk takbir, wasui imam rukun. Ya, pas mulai ruku buat Allahu Akbar supaya terhitung satu rakaat langsung kita ruku. Takbir rukun yang paling utama. Karena sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Takbir dia buat, Al-Fatihahnya di mana? Padahal sudah dihitung satu rakaat. Maka hadis ini kata Imam Syafi'i berlaku bagi orang yang masbuk. Al-Fatihahnya numpang kepada imam, bukan tidak membaca. Maka bagi orang yang tidak masbuk, Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Ditanya Umar bin Khattab, ya, kaifa tusalli, ya, bagaimana engkau sholat? Ya,